Gothic Row, namanya Inori Yujuriha. Itu kostum pertama aku yang bikin, yang beneran sampai nangis tengah malam. Aduh, ini bikinnya gimana gitu. Sekarang fokus pekerjaan semua dari cosplay. Bisa menghidupi ya? Ini yang nonton nih banyak orang tua juga nih kayaknya nih. Sangat bisa. Sangat bisa. Katakanlah top tier-nya deh ya. Bisa 2 digit sekali datang event. Oh iya. Buat orang tua, support lah. Kasihlah mesin jahit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sebat atau podcast seputar sahabat. Dan hari ini kita udah kedatangan Runeta. Bacanya apa? Runeta bener ya? Rue aja. Tapi itu mah IG ya, Runeta ya? Gimana Ru kabarnya? Baik. Baru bikin kostum. Baru bikin. Ini adalah karakter Dari Kamen Rider Zero One. Oh iya. Ada ya? Ada. Oh itu yang kesini-sini ya, yang baru-baru ya? Iya, yang baru-baru. Oke. Izu dari Kamen Rider Zero One. Dan ini karena ada yang nge-brief suruh pakai kostum hijau. Mungkin lu berasumsi dia akan mencarikan kostum yang hijau. Enggak, dia bikin, men. Keren. Baru jadi kapan? Hari ini baru selesai. Kurang tidur nggak? Oh, sering banget kurang tidur. Gara-gara siapa sih? Elu ya kayaknya. Lu apa lu? Fikri apa Winsoy ini yang gara-garanya nih? Ya, maafin teman kita ya. Oh, udah biasa. Ini dari Jumat bikinnya? Ngejahit sendiri? Oh siap. Ini gimmick apaan lagi nih? Ini siapa yang nyuruh gimmick-gimmick ginian nih? Iya. Mohon dimaafin ya yang ini ya. Ini bisa jurus nggak dia? Nih, kalau bisa jurus bisa pukul dia nih. Raida kick. Cosplay sejak kapan nih? 2013 dan saat itu apa? Udah umur berapa tuh waktu itu? Lulus SMA. Emang dari dulunya suka Jepang-Jepangan? Iya, dari kecil sih. Apa dulu? Naruto, dari awal Naruto. Oh, awalnya Naruto. Aduh. Sensei iya. Sailor Moon, yes. Dulu baca ini komik Topeng Kaca. Topeng Kaca? Itu Lokal ya? Bukan? 80-an banget. Oh iya. Wow. Ya Naruto gue udah gede lagi. Umur kita jauh rupanya ya. Tapi Sailor Moon tuh tadi tuh bener tuh. Sailor Moon ada yang remake ya kabarnya ya? Ada yang kristal sama beberapa yang series baru. Oke. Gue dulu bertindak sebagai Mamoru Chiba. Tahu nggak sih? Males sih, lu dengernya males kayaknya ya. Itu taksido bertopeng. Iya, karena kakak-kakak gue cewek semua. Jadi gue tinggal di rumah keluarga gitulah, keluarga besar gitulah, ada om tante gitu kan. Ada sepupu-sepupu, itu cewek semua. Kebagian tuh ada, kan 5 Sailor Moon itu ada 5 tuh. Terus ada lagi yang Neptunus, Pluto, sama Uranus gitu kan. Udah tuh rame, cowok yang mana cowok gitu. Sendirian cowok, dapet lah Mamoru gitu. Tapi pada gak rela sebenarnya ngasih peran itu ke gua gitu. Nah, kepengen cosplay udah dari tahun 2010, berarti pas masih SMA, bener gak? Iya. Baru mulai di tahun 2013 saat kuliah. Ini biasanya pas udah mulai punya duit nih. Enggak juga. Kalau dulu tuh aku kan SMA tuh di Depok ya. Terus waktu berarti 2010-an tuh komunitas cosplay tuh nggak sebesar sekarang. Jadi kayak orang cosplay tuh nggak tahu gimana caranya buat cosplay. Oh iya. Sini nonton mas channel tuh Animax namanya. Terus di situ ada cosplayer namanya Alodia. Terus dia cerita cosplay itu membuat kostum, terus cerita perjalanan dia bikin kostum seperti apa. Oh iya, berarti aku harus bisa menjahit gitu. Pada saat itu belum bisa jahit? Belum bisa. Jadi pengen bisa jahit? Iya, beli mesin jahit dulu. Keren. Main cosplay nih beli mesin jahit gitu ya benar. Akhirnya itu apa? Kostum pertama apa? Waktu itu tuh coba yang Majisuka Gakuen kan 2013 tuh. Jadi masih seragam sekolah cewek Jepang gitu yang paling nggak basicnya bisa beli. Ya, basic dulu. Ya, tinggal direvisi aja gitu ya. Itu tuh yang awal-awal tuh ya. Apalagi nih? Kuliah di Unicom jurusan DKV. Oh, DKV. Iyalah ya.
udah ngerti lah ya kalau kayak DKV gitu ya. Tapi apa ada ini nggak sih? Ada kayak ilmu DKV yang kepake nggak sih? Ada sih untuk bikin katalog atau merchandise yang kayak gitu. Terus kan biasa kalau anak DKV itu kebiasaan Craftsmanship-nya gini kayak gini ya. Kuli gitu. Iya. Bisa jadi kuli. Ini apa nih bahannya? Ini evapon atau busati. Ininya juga? Kalau ini sih aku komis di orang. Karena iya komisioner. Iya, ini pesan di orang. Yang memang juga ngerjain kostum khusus gitu untuk Oke. aksesoris seperti ini. Berarti sekarang di komunitas banyak tuh ya? Maksudnya bukan cuma cosplayernya, tapi memang yang bikin juga. Cosplayer sekaligus apa sih maker juga gitu. Sorry. Kalau jadi seorang cosplayer itu harus bisa bikin juga nggak? Sebenarnya sih harus ya kalau menurut aku gitu. Karena cosplay itu sebenarnya asiknya tuh bagi aku proses pembuatannya itu gitu. Kayak bikin kostum, aku senang bagian proses pembuatannya, terus begitu dipakai oh ya senang banget bisa bikin. Aku kayak gitu sih secara pribadi. Ya. Tapi sekarang ya mungkin ada gimana mereka lah ya, suka-suka lah ya. Tapi kalau sekarang nerima commission juga? Kalau sekarang enggak sih. Kostum hanya untuk sendiri? Iya, untuk sendiri aja. Kenapa? Waktunya sekarang udah mulai sibuk kan. Terus untuk kostum sendiri aja sekarang udah nggak kuat lama-lama. Kalau dulu seminggu tuh bisa 3 kostum aku bikin. Sekarang seminggu cuma 1 gitu. Serius? Seminggu 3 kostum? Iya, aku dulu rajin banget. Jadi seminggu 3 kostum dari series yang berbeda. Acaranya seramai itu? Nggak, kostum kan artinya bikin kostum ini ntar buat acara ini ya, gitu kan? Kalau 3 kostum seminggu, acaranya seramai itu atau nggak bikinnya dulu gitu ya? Bikin aja dulu. Dibaginya nanti. BM aja ya sebenarnya ya, Iya. Tapi kalau sekarang acara memang rame. Maksudnya kebutuhan akan cosplay itu memang tinggi atau? Sekarang rame banget. Tinggi banget, hampir ada seminggu tuh 7 event, misalnya 7 atau 3 event yang bertabrakan. Serius? Itu kita ngomong Bandung doang atau termasuk Jakarta gitu? Di Bandung sih hampir semua kota gitu. Sekarang tiap minggu tuh pasti eventnya ada di 3 tempat, 2 tempat yang berbeda di tanggal yang sama. Dan lu ngisi? Seringkali ngisi? Maksudnya kayak ada kondisi di mana hari ini Bandung, besok ke Jakarta, besok ke kota lain. Iya, kemarin. Wow, big timers ya. Iya. Nice. Kemarin Jakarta, besoknya harus sudah ke Bandung lagi. Aduh, 2 hari. Nah, kalau ngomongin event cosplay, emang seramai itu ya? Maksudnya event yang kebutuhan pakai cosplayer gitu. Emang seramai itu ya? Kalau sekarang rame banget sih. Bisa satu tanggal tuh beberapa event yang bersamaan gitu. Bentrok event istilahnya. Oke. Yang gue tahu mohon dimaafin. Jangan di-cut biar dia tahu hukuman. Nah, kalau ngomongin kan lupakan gue enggak, yang gue tahu kalau cosplay itu seringkali gue taunya tuh acara kayak Comic Con gitu, kayak Toys Fair. Sepemahaman gue segitu gitu. Sama biasanya launching film. Misalnya kayak Marvel gitu, ada cosplay Marvelnya. Nah, yang kayak sehari bertabrakan, emang sekarang eventnya apa aja sih yang kebutuhan akan cosplayernya tinggi? Kalau sekarang itu banyak event-event diadain sama swasta atau sponsor gitu di luar itu. Tapi kalau untuk cosplayernya sendiri sebenarnya fokus ke ICGP atau WCS sebenarnya, untuk perlombaan khusus untuk cosplayer gitu. Oh iya. Ajangnya internasional. Boleh umum nonton gitu? Enggak sih sebenarnya, tapi ada channelnya khusus, jadi kita bisa melihat seleksi per apa ya namanya tuh. Oh, acaranya tertutup. Acaranya tertutup, biasa di event tertutup gitu. Oh gitu, bukan yang kayak ada tiketingnya gitu. Ada tiketingnya, ada. Oh, ada juga? Ya, ada. Di Bandung? Kemarin finalnya di ICC. Oh, yang iya, gue sempat dapat cerita tuh dari itu. Jadi yang terbaik akan dikirim ke Jepang gitu ya, untuk diadu lagi gitu ya. Itu nama acaranya apa? WCS, World Cosplay Championship. World Cosplay Championship, WCC dong. Bener nggak? Championship kalau S. S-nya apa lupa? Aduh, oke. Ya tapi gitulah ya kurang lebih ya. Seminggu itu bisa banyak banget event. Berarti
ada kondisi di mana hari ini lu di Bandung, besok ke Jakarta, besok ke mana gitu ya? Kemarin hari CF Komipuro, besoknya Anifest. Oh, Anifest ya. Iya, cuman ada jeda malam langsung berangkat lagi ke Bandung karena pagi-pagi sudah harus standby untuk Anifest gitu. Kalau di acara-acara yang pernah gue datengin sih kayak Toys Fair gitu kan, Comic Con gitu. Ada sesi di mana cosplay itu juga ada gerakan-gerakannya kan. Nggak kayak apa sih teatrikalnya gitu ya? Iya, material art juga gitu. Iya. Iya. Lo pernah begitu juga? Kalau sampai segitunya sih belum ya. Tapi lebih ke acting karena aku dulu juga anak teater gitu. Oh iya. Nggak, acting tuh ngapain? Berarti kayak untuk karakter ini dia gini nih, stage act-nya gini nih gitu. Iya. Ini juga saya masih in karakter Iju, karakternya seperti ini gitu. Oh gitu? Iya. Jadi nggak bisa kayak loss banget, nggak bisa gitu ya? Karena enggak, dia gini karakternya gitu ya? Harus apa ya, istilahnya nggak out of karakter. Maaf nih, nanyanya nih. Itu ada duitnya? Untuk maksudnya ini hobi atau sesuatu yang dibayar sih? Atau ini bisa jadi profesi sih? Beberapa ada yang berbayar. Jadi aku diundang, mereka yang akomodasinya gitu. Ada juga yang emang dari dana pribadi tapi dapat keuntungannya saat di eventnya. Gimana tuh? Dari penjualan merch kalau aku. Oh iya. Event, open booth, jualan merch. Nah dari situ. Jadi kalau untuk dana untuk yang pribadi itu pasti udah ketutup dari penjualan merch itu. Kecuali yang event yang diundang, aku ya tinggal datang, sudah disiapkan oleh pihak eventnya. Oh, jual merch apa biasanya? Kalau untuk cosplayer, poster. Poster tuh berarti foto lu dijadikan poster? Iya, postcard, terus photobook gitu. Oh, oke. Tapi banyak juga sekarang yang kayak adanya tuh ini apa sih, misalnya mereka naro kostum, terus mereka simpen flyer atau kartunnya mereka untuk dijual juga gitu. Jadi misalnya kalian buat yang butuh kostum, ya? Yang butuh kostum itu silakan datang. Let's say naro ini nih, headpiece ini gitu, terus ini yang bikin si Rian nih gitu. Ini kartu namanya, silakan dihubungin kalau butuh gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin cosplay ini berarti bukan cuma cosplayer yang make kostum, tapi tadi kan juga ada poster, ada postcard ya. Artinya ada yang beli, iya kan? Artinya ada fansnya, iya kan? Fans ini berarti kayak kalau gue sukanya cosplayer si ini gitu ya. Iya. Ini masih ini sih nggak sih berkaitan dengan apa waifu gitu nggak sih? Iya betul. Iya bener ya. Lebih ke bukan waifu ya. Kalau idol tuh apa namanya? Aku lupa. Ya dia mengidolakan lah ya. Mengidolakan lah gitu. Dan dia koleksi merchandise-nya tuh setiap rilis gitu ya. Ya. Lo ada ini nggak? Ada idola nggak? Kalau cosplayer. Kalau sekarang adanya cosplay orang luar negeri, namanya Kamui Cosplay. Dari Jepang. Swedia, kalau nggak salah. Oh, Swedia. Aku lupa. Apa dia? Sebagai jadi apa yang waktu itu lo suka banget? Sebenarnya kalau lihat dia tuh lebih ke craftsmanship-nya dia, karena dia bikin armor segala macamnya tuh manual. Terus dia juga punya peralatan yang lengkap. Jadi kayak hidup dan passion dia tuh emang dari bikin kostum gitu. Dan juga kalau lihat channelnya keren banget, dari proses bikin semuanya beneran manual dan hanya dikerjain sama suaminya berdua. Oh, ngetim gitu sama suaminya, dia yang bikin, dia yang jadi juga cosplayernya gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong cosplay nih, apaan aja sih yang harus diperhatikan? Kayaknya bukan cuma ngomongin kostum deh. Kayaknya attitude-nya, jadi saat lo jadi karakter tersebut, attitude lo juga jadi beda kan? Maksudnya malah agak-agak jadi peran gitu. Ya. Kalau misalnya jadi Luffy gitu, ya udah tiba-tiba lincah aja nih orang nih gitu kan. Tiba-tiba makan. Ya, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya jadi karakter ini kayak lebih cool, di Zoro jadi cool gitu-gitu ya. Terus apa lagi kira-kira yang harus diperhatiin kalau mau jadi cosplayer? Make up dan wig biasanya. Make up dan wig. Ya, dan juga pembawaan karakter sih, benar itu, pendalaman karakter tuh. Skill acting tuh juga jadi hal itu ya? Iya, kalau untuk perform dan non perform. Sama ada ini nggak sih? Ada pertimbangan nggak sih? Ini gue sering banget lagi. Aduh, boleh diomongin nggak sih? Nah, kayak maaf nih, secara fisik nggak mendukung nih. Tapi gue maunya jadi karakternya yang keker, tinggi, ganteng gitu. Itu kan
kayak bukan lu deh gitu nggak sih? Tapi nggak, maksudnya iya tapi iya nggak Iya. Kalau gue nonton kayak SDCC, San Diego Comic Con, itu bahkan mungkin kayak gue gini mungkin cocoknya kalau secara muka gitu kayaknya jadi apa ya? Kratos, tau nggak Kratos? Kratos nggak? Iya kan? Tinggal boy. Ya gitu, jadi Kratos bisa gue. Cuma maksudnya lihat potensi diri gitu. Jangan gue pengen tiba-tiba jadi Goku gitu. Udahlah gendut gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Iya nggak sih? Ada pertimbangan itu nggak lu biasanya? Tapi kalau sekarang sama dulu berbeda ya. Kalau dulu emang cosplay itu untuk fun. Jadi siapapun lu mau cosplay apa aja terserah. Oh gitu, terserah. Iya, gitu, terserah mau pakai apa aja terserah, silakan. Tapi kalau sekarang kayak ada pandangan-pandangan lu tuh nggak cocok jadi cosplay kayak gitu, lu tuh harusnya begini gitu. Kalau sekarang padahal kan duit kita ya gitu. Iya. Hak kita mau bikin apa. Bener. Gitu. Kalau sekarang pandangannya emang udah berbeda. Kalau dulu emang cosplay benar untuk fun, kamu mau jadi apa aja. Atau balik lagi ke lu ngelihatnya mau gimana? Lu mau kalau buat fun doang terserah lu deh. Mau jadi siapa gitu kan. Tapi kalau emang mau ke industrinya kayak mungkin jadi harus dipertimbangin juga tuh. Iya, betul. Lu potensi diri jadinya siapa gitu kali ya. Betul. Ya. Sering PP Jakarta Bandung buat attend event photoshoot. Oh, kalau photoshoot juga itu ada event photoshoot gitu ya? Kalau photoshoot, kalau untuk aku untuk penjualan merchandise dan konten digital. Ada tim? Ada tim dari Jakarta ada. Wow. Satu orang aja. Oh, tapi emang inilah ya. Ya, ini fotografer langganan ini gue fotografer, gitu ya, ya. kurang lebih gitu ya. Sering disangka dari luar negeri kalau di event Bandung karena selalu pakai bahasa Inggris kalau lagi ngonten di FB. Iya. Kenapa bahasa Inggris? Karena banyak kan fans aku juga nggak dari Indonesia, ada Thailand, banyaknya sih Thailand. Iya. Iya, terus kadang orang luar kayak orang Meksiko gitu yang sering langganan konten juga, jadi nggak cuma dari Indonesia gitu. Biar inilah ya, biar semua ngerti Iya, lah semua ya. ngerti, gitu. Kalau semuanya yang nonton dari Bandung kayaknya bahasa Sunda bisa ya. Bahasa Sunda. Nah, ya benar. Pernah beberapa kali ganti hobi sampai akhirnya balik lagi. Hobi apa aja? Sampai akhirnya balik lagi ke cosplay. Dulu sempet suka otomotif karena pacar juga di sana, tapi nggak betah balik lagi ke cosplay gitu. Trek-trekan? Oh enggak ya? Motornya apa dulu? RX King? Ya sih yang klasik-klasik enggak sih. Otomotifnya apa nih? Ke motor sih kalau dia. Iya udah itu trek-trekan bener. Enggak ya? Enggak. Apa nih? Motornya apa nih? Dulu Tong setan dong. Iya, dapat berapa saweran dulu pas tong setan? Enggak ya? Apa? Motornya apa? Apa kegiatan motornya dulu apa tuh? Kalau dulu dia Otomotif. dari komunitas motor Yamaha sih, lebih ke kayak motor-motor besarnya gitu sih. Cuman masih yang di bawah 250 gitu. Iya. Iya, gitu. Cool, gue juga nih motoran nih. Kayak gitu. Boleh lah. Sering Udah touring, enggak? Sering touring, udah enggak sekarang. Oh, dulu sering touring. Ya diajak dia sih. Oh, komunitas ini touring-touring Iya. gitu ya. Ya. Awalnya dikatain keluarga buang-buang uang dan gak jelas. Nah, bener nih. Sekarang udah ada income dan jadi full-time cosplay. Full-time cosplay itu berarti fokus di cosplay. Betul. Sekarang fokus pekerjaan semua dari cosplay. Bisa menghidupi ya? Ini yang nonton nih banyak orang tua juga nih kayaknya nih. Sangat bisa. Gue gak akan ngomongin angka deh. Apa yang bisa lu ceritakan tentang bisa menghidupi? Kalau untuk pribadi, per datangnya satu event itu lumayan sih. Maksudnya satu kali event aku bisa dapat 2 juta, tapi di luar penjualan merchandise sama yang lain ya itu udah lumayan banget. Dan itu pun angka yang berbeda ya untuk seorang influencernya biasa dilihat dari follower juga, angkanya lebih dari itu gitu. Katakanlah top tier-nya deh ya. Bisa 2 digit sekali datang event. Oh iya. Sekali datang event. Tadi kita ngomong event itu seminggu ada berapa? Iya kan? Iya. Oke. Kita nggak usah ngomongin yang top tier deh. Top tier tadi 2 digit satu event. Berarti anggap yang 1 digit deh. Tapi kalau 1 minggunya berapa gitu ya kan? Betul. Akumulasi. Iya. Jadi buat orang tua support lah. Kasih lah mesin jahit gitu ya. Jadi tahu mas. Bener. Pernah ikut lomba apa aja? Gimana lombanya? Kalau lomba aku belum nggak terlalu sering juga ya, karena emang nggak ngejar di performance, lebih ke Karena gue tiba-tiba langsung jadi
paling cool nih gitu ya. Langsung jadi superstarnya nih gitu ya, nggak ikut lomba ya? Bukan nggak ikut, tapi lebih ke fokus untuk branding diri, karena aku kan masuknya influencer cosplay gitu. Oke. Kalau untuk perempuan kan biasanya lebih fokus ke foto sesi, walaupun laki-laki juga sama, cuma kalau laki-laki emang mereka lebih fokusnya pengen stage perform dan juga ngejar event-event yang keluar negeri berlomba gitu. Oh jadi arahnya tuh macam-macam gitu ya? Iya. Kalau ada yang kayak enggak sih, gue maunya di photoshoot aja Iya. gitu ya, buat foto-foto aja. Ada yang emang sampai performance, Iya. sampai ikut. Kalau lomba, kalau yang kayak lomba-lomba gitu, apa sih yang harus dilakukan? Persiapan bikin kostum itu wajib banget kalau untuk ikut lomba, karena khusus kayak WCS kayak gitu, syarat utamanya kostum harus bikin sendiri dan kita pun harus dokumentasi proses pembuatannya. Harus bikin sendiri? Iya, harus bikin. Commission nggak boleh? Nggak boleh. Harus pure bikin sendiri. Dan Nggak boleh ada yang miss tuh. Misalnya kayak pas ininya sih ini ya, misalnya kayak lu kan ininya commission nih. Harus dia juga mau lihat pas lagi bikin. Iya, harus ada dokumentasinya lengkap. Itu WCS. Iya. Oke. Berseleksi sih per kota dulu, baru nanti antar negara-negara lain. Itu berikut stage act-nya juga? Ya, kita yang menyiapkan stage, perform, dan kostum juga. Kita semua yang menyiapkan. Kalau WCS itu biasanya 2 orang ya, satu tim tuh 2 orang. Oh gitu? Iya, 2 orang. Dan itu lebih ke stage battle gitu sih biasanya yang ditampilkan, atau enggak yang referensi story yang kita mau bawakan gitu. Tapi 2 orang. Oh, jadi ada performance, theatrical performance ya. Kalau emang karakternya berantem ya dia battle lah gitu ya. Tapi kalau emang dia cantik-cantik aja ya udah dia ya sesuai dengan ininya karakternya gitu ya. Ya. Nah, gue malah pernah tadi sebenarnya kita ngobrol pas kamera lagi nggak nyala. Lo pernah jadi buah Hancock? Ya. Dan untuk mengejar karakter itu, lo harus jadi workout dulu. Iya, betul. Segitunya. Kalau aku kayaknya ya, kalau misalnya karakter seperti ini, kalau misalnya masih bisa dikejar ya kenapa enggak gitu. Jadi emang harus ada untuk beberapa olahraganya gitu untuk mengejar karakter yang diinginkan. Ada nggak sih kondisi kayak atau workout dulu baru bikin kostum? Aku kostum dulu, tapi kadang biasanya jadi begitu selesai workout kecil kostum. Iya, jadi masih butuh dikecilin. Sorry, berarti workflow-nya bikin kostum pakai ngaca belum nih, gitu ya? Gitu ya? Kalau aku sih gitu, tapi kadang ya udahlah bagusin dulu badannya baru bikin kostumnya. Oh, akhirnya jadi ada yang workout dulu. Iya. Kayaknya ngaca udah jadi nih, ini karakter ini nih, cocok nih gitu ya. Baru dibikin kostumnya. Ya. Nah, nih selain cosplay lagi ngapain aja nih sekarang? Ada nggak kegiatan? Maksudnya sesibuk itukah sekarang cosplay? Kalau sekarang karena aku kostum juga bikin sendiri, ya jadwal aku penuh bikin kostum, persiapan event, bikin kostum, persiapan event, fotosesi. Berarti bener-bener full time ya? Beneran. Ya kayak orang kantoran aja gitu ya, emang itu aja yang dikerjain gitu, karena fokus gitu ya? Kemarin juga sebulan full event tuh, tiap weekend aku ada event, jadi beneran bulan kemarin gak ada istirahat sama sekali. Ini hari weekday-nya bikin kostum, weekend-nya event, pulang juga bikin kostum lagi, ya event, fotosesi, dan terus aja siklusnya seperti itu. Apa kata orang tua? Capek nggak? Ya, capek pasti. Cuma karena tahu, oh ya kamu aktivitasnya positif dan menghasilkan, ya silakan. Kadang ibu aku juga bantuin, kayak kamu bikin apa, mau bikin ini sini, mama bantuin gitu. Ibu bantuin jahit. Berarti awalnya sebenarnya pasti lah ya, standar ya kayaknya orang keluarga Ya, kayaknya udah ini apa? ngapain sih gitu kan, buang Ngapain? duit, buang waktu. Iya, kamu bikin kostum. Nah, terus kenapa kok penampilan kamu aneh gitu kan? Kalau menurut mereka ini aneh gitu. Tapi kesini oh iya kegiatannya aku positif. Di rumah bikin kostum, fotosesi bikin kostum. Terus kesini pun kan ada income yang masuk, orang tua oh iya berarti dia pun di hobi ini menghasilkan gitu. Emang ini pekerjaan gitu ini bisa akhirnya. jadi pekerjaan kalau sekarang. Apa titik baliknya awalnya itu apa?
Ada nggak yang kayak mungkin ini penghasilan pertama nih sampai akhirnya keluarga jadi oh ini ada penghasilannya gitu? Kalau dulu aku open komis kostum dulu awal banget. Oh ya 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 ya. Itu bisa jahit sedikit, oh ya coba deh open komis, karena dulu tuh kostum itu nggak ada impor. Kalau sekarang kan banyak impor ya, ada impor dari Cina itu tahu dan sejenisnya. Itu apa? Kostum tuh tinggal beli gitu? Iya, tapi impor dari Cina. Oke. Nah, Itu kostumnya sebegini juga, maksudnya serumit ini juga? Iya, dari game biasanya. Oke. Game anime yang terbaru mereka keluarin. Kalau sekarang kita tinggal duduk pesan ke seller kalau mau kostum apa. Kalau dulu beneran kita cari penjahit siapa yang mau bikinin kostum. Susah cari maker kalau dulu. Kalau sekarang sangat dimudahkan untuk Banyak banget maker sekarang ya. Bahkan sekarang sewa aja udah bisa jadi seorang cosplayer sehari. Iya, dan gue sempet ada temen juga ya sesama kolektor action figure lah, dia bikin kostum Spider-Man, bikin facialnya sampai ya dia tahu lagi nih ya inilah ya pasti inilah ya circle-nya itu aja lah ya. Itu udah diekspor dan yang gue lihat wah tajir dia dari situ ya gitu, maksudnya dia ya akhirnya dia bisa dibilang maker lah ya. Bisa dibilang maker, cukup serius kostum-kostum yang dia bikin gitu dan memang diekspor juga untuk orang-orang juga beli gitu. Ya segitunya ya. Banget kalau sekarang. Nah kalau sekarang kan berarti lu sibuknya lebih ke foto gitu-gitu tuh. Ya untuk penjualan merchandise juga. Keluarga udah tapi sejak yang pembuatan kostum itu udah oh ya udah emang ada duitnya nih. Iya. Terus sekarang apapun yang dikerjain support aja lah ya gitu. Terus karena aku juga ngerjain di rumah ya kepantau ini lagi ngapain, lagi bikin kostum. Oh. Ini mau beli apa? Beli manekin baru. Ini apa? Beli wig baru. Jadi kayak oh ya udah uang dia diputerin untuk cosplay dan menghasilkan juga dari cosplay lagi. Ya. Kalau sekarang bisa dibilang ya udah keluarga support aja gitu ya. Ada yang aneh-aneh nggak? Teman-teman gitu ngeliatnya aneh nih. Kalau untuk yang nggak sehobi kayak kadang lu tuh nggak lupa usia gitu. Kan juga harusnya tuh biasanya kan lu tuh harusnya udah berkeluarga, tapi kayaknya ini asik kayak gini bikin dikiranya main soalnya gitu ya. Enggak dewasa katanya gitu. Lihat hobi saya yang seperti ini gitu, karena kan mungkin kalau orang tuh kerja tuh harus duduk di kantoran itu baru kerja gitu kan. Ternyata enggak, sekarang dari hobi aja bisa jadi pemasukan yang cukup untuk pribadi dan keluarga. Ini buat orang-orang nih ya yang ngira gini-ginian main-main doang nih, ada duitnya ini lebih banyak dari duit lu. Ya bisa jadi kan, taunya yang nonton lebih tajir, gue bingung ngomong apa. Nah terus apalagi nih, udah pernah di endorse belum sama brand? Bener. Beberapa brand sih, tapi kalau untuk aku lebih dari supporter sih. Tapi beberapa dari game juga ada yang endorse. Game tuh apa? Kayak Genshin gitu? Iya, Genshin, Mobile Legends gitu. Nike, game-game smartphone sih biasanya. Oh berarti ini dong ya, ada activity dari game tersebut, ngundang lu untuk jadi cosplayer, tapi pakai kostumnya si karakter ini ya gitu. Ya. Nice. Cuan. Nah, ini kita ada ini nih, Run. Kita ada sesi namanya Kabar Warga. Tadi kita udah posting di Instagram pamangrab.tv. Teman-teman yang mau nanya. Yang pertama dari @leo730 Leo. Paling susah yang pernah di cosplay tokoh anime yang mana nih, Kak? Oh iya bener. Kalau bagus pertanyaannya. Untuk anime sebenarnya susah lebih ke game sih, karakter game gitu. Kalau menurut aku yang paling susah kemarin itu karena aku spesialnya di kain ya, jadi bikin kostum Genshin Impact menurut aku itu cukup rumit karena banyak ACC dan detailnya yang sangat-sangat harus spend time banget untuk bikinnya. Pola jahitnya gitu-gitu ya. Terus ACC-nya, detail ininya, terus beberapa aku nggak print jadi beneran dijahit satu-satu si detail motif bajunya. Kalau apa? Tapi ada ini nggak? Ada karakter ini sih, gue nih paling nih gitu, paling susah. Jadi pas jadi juga jadi lebih
beberapa kostum aku karena kadang sering bikin yang susah-susah, jadi kayak ya udah ini udah kebiasaan bikin yang susah gitu. Kebiasaan bikin yang susah. Iya ya udah gitu, jadi kayak udah menikmati. Ya kayak Luffy gitu. Itu. Ya. Enggak ya. Gitu ya. Sendal jepit lagi ya kan? Enggak dia enggak. Six pack-nya yang susah. Saya tidak akan pernah kayaknya bisa jadi Luffy. Nah, pertanyaan kedua dari Adri Saringgan. Siap. Ada mimpi apa Kak ke depannya sebagai cosplayer? Mimpi target ke depannya deh. Ke depannya sebagai apa cosplayer itu masih ada yang dikejar? Ningkatin skill aku sebagai cosplayer lebih ke craftsman-nya, itu kayak pembuatan kostumnya aku pengen lebih, terus penjualan merchandise-nya juga aku pengen lebih bagus lagi gitu sih. Lu pernah lihat yang itu tuh yang kayak kalau kayaknya bukan cuma di luar sih, di sini juga ada yang kayak kostum monster yang ini gimana bikinnya ini orang gitu kan. Ada rencana nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kalau yang rumit-rumit gitu? Kalau tahun depan sih rencana pengen bikin studio khusus gitu sambil belajar untuk bikin 3D print dan sejenisnya gitu. Emang butuh waktu untuk bikin studionya dan peralatannya sih. Ya tapi kalau ngomongin ininya duitnya kayaknya bisa ya. Bikin studio maksudnya ya kan yang paling gampang kalau yang kayak gini nih, ini kan ya udah 3D print aja gitu kan, 3D model di print udah jadi gitu, paling main cat aja gitu kan. Keren. Semoga sukses studionya. Kasih. 3 dari Windia Soy, orangnya dari sini, dia bertanya, ada pesan nggak ya buat yang baru mau mulai cosplay? Lu kesini deh beneran, mau mulai cosplay kan? Oh nggak mau ya? Sekarang bisa sewa loh. Nggak gitu, bikin sendiri. Betul, bikin sendiri itu yang menjadi kenikmatan jadi seorang cosplayer, enggak? Betul banget. Udah itu aja pertanyaan lu. Pertanyaan keempat dari Ben F Tak TAKBR. Ada rencana tinggal di Jepang nggak Kak? Rencana tinggal di Jepang sepertinya dipertimbangkan sih. Kalau mungkin di sana pernah ada kepengenan? Pengen sih, cuman dipertimbangkan lagi kayaknya untuk sekarang di Indonesia juga udah cukup sih menurut aku. Karena beberapa untuk beli bahan costnya sebenarnya lebih besar di sana, tapi kualitasnya pun berbeda gitu, lebih bagus di sana juga gitu. Ya kayak mungkin itu tempat, atau sih asumsi ya, kayaknya pusatnya di situ ya gitu. Tapi enggak juga ya? Enggak juga, di sini juga udah sangat berkembang gitu. Maksudnya kayak secara kualitas juga, kualitas ini bisa diadu gitu ya kan? Ya betul sekali. Benar. Ada pertanyaan lagi nomor 5 dari Adriva 78. Best kostum yang dipunya yang paling berkesan. Tadi sempat ditanya, cuma kayaknya belum dijawab dengan paling berkesan. Apa tuh nih? Ada kostum dari karakter Guilty Crown, namanya Inori Yujuriha. Itu kostum pertama aku yang bikin, yang beneran sampai nangis tengah malam. Aduh ini bikinnya gimana gitu. Jadi begitu selesai tuh, walaupun memang dulu kan aku nggak terlalu bisa untuk crafting ya, begitu selesai, oh ya senang akhirnya bisa selesai. Nah di situ motivasi, oh ya aku harus sering latihan untuk bikin kostum lebih baik lagi gitu dari yang aku bikin yang sekarang gitu. Sampai sekarang bisa bikin seperti ini, proses awalnya dari kostum itu gitu. Oke. Itu yang paling ini ya, keingetan berkesan gitu ya. Tapi kalau ini nggak sih, kemarin sempat enggak sih, bukan kemarin sih, mungkin kayak udah pernah lah nonton di YouTube gitu, orang yang bikin yang jadi robot gitu, yang Optimus Prime itu kan tinggi, terus biar tangannya bisa ini dia pakai apalah gitu-gitu. Ngulik sampai sana nggak sih? Ada rencana yang gitu-gitu nggak sih, yang gede-gede gitu? Kalau buat sekarang karena skill akunya untuk crafting seperti itu masih kurang, jadi emang mau yang dari kecil-kecil dulu, tapi emang rencana pengen bikin kostum rider juga pengen bisa bikin gitu. Kostum? Kamen Rider. Oh, Kamen Rider. Ya, ada yang Kamen Rider gitu. Nih. Abis ini episode Kamen Rider. Disuruh bisa bikin supaya dipakai sama dia gitu. Oh iya. Tapi gue kayak tahu deh yang jual-jual helm. Pasti lu juga tahu sih. Iya kan? Anak ini juga, anak Marvel Legends juga.
Iya, itu ya. Temen dia juga. Kita obrolannya ini banget ya, terlalu internal ya. Iya. Tapi Kak Ru, terima kasih banyak udah ngobrol bareng kita hari ini. Udah sharing-sharing soal cosplay. Nah, ini buat teman-teman yang mau follow dan lihat dan mungkin beli merchandise-nya, Ya. di mana tuh? Bisa di Instagram atau digitalnya ada di Geng. Di Geng. Geng. Ya, untuk produk digitalnya. Oh, ada linknya di Instagram lah ya. @ruwe.neta. Double T. Betul ya. Nah, tapi juga teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh sharing cerita kalian. Barangkali kalian bisa duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Begitu. Akhir kata dimanapun kalian berada, Serian. Saya Rue. Jangan lupa sebat dulu. Dah.